kabarnya Bu Nur? Waalaikumsalam Bu Umu, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Umu hari ini? Alhamdulillah Bu Nur, baik. Iya, gimana Bu Umu? Ada apa? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan ya Bu. Iya Bu, hari ini sedang sibuk tidak ya Bu? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Bu. Oh tidak Bu Umu, hari ini saya sedang santai. Memang ada apa ya Bu? Begini Bu, kalau misalkan Bu Nur tidak sibuk, eh, saya ingin ngobrol lah sama Bu Nur gitu. Mungkin dengan ngobrol sama Bu Nur ada sesuatu yang saya dapatkan hari ini. Oh gitu Bu, kira-kira apa tujuan dari obrolan ini ya Bu? Tujuan dari ngobrol sekarang sama Bu Nur, mudah-mudahan saya mendapatkan solusi permasalahan yang saya hadapi, Bu Nur. Oh, memangnya masalah apa sih yang Ibu hadapi sekarang ini? Begini Bu, saya tuh kan mengajar mata pelajaran matematika nih Bu. Saya kalau misalkan mengajar melihat kalau anak-anak setiap pelajaran saya tuh kadang suka ngantuk gitu Bu. Mungkin lebih ke motivasi belajar untuk mata pelajaran matematikanya masih kurang Bu. Oh, jadi anak-anak itu suka mengantuk ya Bu ya saat pelajaran matematika. Jadi permasalahannya adalah motivasi anak rendah ya Bu ya terhadap mata pelajaran yang Ibu ajarkan ini. Menurut Bu Umu, idealnya anak-anak itu harus belajar matematika itu yang bagaimana ya Bu? Yang bagusnya itu? eh, Idealnya yang saya harapkan anak bisa aktif Bu di kelas, mengikuti pembelajaran, kemudian bisa menyimak, kemudian anak-anak happy ya Bu ya gitu. Apa namanya, intinya dalam kegiatan pembelajaran bisa aktif ikut serta dalam pembelajaran diskusi Bu, seperti itu. Oh, berarti supaya anak itu menyimak pelajaran ibu, supaya anak itu happy, kira-kira apa yang sudah Ibu Umu lakukan agar anak-anak itu mempunyai motivasi tinggi dalam pelajaran matematika? Yang saya sudah lakukan Bu, saya itu kalau belajar sudah metodenya diskusi ya Bu, biar anak itu bisa bekerja sama. Kemudian eh, untuk asesmennya juga saya sudah buatkan yang berbeda gitu Bu, menggunakan aplikasi Quizzes, Kahoot supaya meningkatkan keaktifan siswa gitu Bu. Nah, berarti Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan cara diskusi, kemudian dalam evaluasi juga Ibu sudah menggunakan game seperti Kahoot, ya. Uh, Berdasarkan yang sudah Ibu lakukan, itu kan ada skala ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Dipikir-pikir karena mungkin anak itu kalau apalagi kalau siang ya Bu ya gitu. Jadi kalau siang itu jam-jam rawan itu anak kan banyak ngantuknya Bu. Jadi meskipun saya Oh sudah ya. pakai metode diskusi, kemudian metode game gitu ya, namun sepertinya tidak belum berhasil. Jadi skalanya mungkin 6 deh Bu gitu. Oh, jadi skalanya 6 ya Bu. Terus yang ingin Ibu inginkan itu ada di posisi skala berapa Bu? Ya jelas Bu, saya berharap itu eh, apa namanya, anak-anak itu kan memiliki motivasi yang baik ya Bu ya gitu, sehingga dengan motivasi yang baik itu kan berharapnya terhadap hasil belajar yang bagus ya Bu ya. Jadi mungkin kalau skala 1 sampai 10 saya milih mungkin angka 9 deh Bu. Oh,
Jadi di posisi 9 ya Bu Iya, yang Ibu betul inginkan Bu ya? Nur, di posisi 9. Nah, nah, selain yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira untuk mencapai tujuan di skala 9, eee, adakah cara lain untuk mencapai tujuan tersebut gitu, Bu? Ada sih Bu, saya terpikirkan begini Bu, sekarang itu kan kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi kurikulum yang berbasis kepada keberpihakan murid ya Bu. Jadi saya inginkan nanti akan tes diagnostik dulu Bu. Kemudian kalau misalkan sudah tes diagnostik, kemudian tahu hasilnya anak-anak seperti apa gitu kebutuhannya. Mungkin dalam pembelajaran saya petakan berdasarkan gaya belajar yang mereka inginkan gitu, Bu. Kemudian untuk pembelajarannya pun saya gunakan dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu Bu, didukung oleh media pembelajaran yang menarik seperti PPT, kemudian membuatkan pembelajaran diferensiasi produk dengan memberikan proyek kepada siswa, mungkin seperti itu Bu. Wah, luar biasa Ibu Umu. Berarti Ibu ingin mencoba dengan tadi melakukan tes diagnostik dulu ya Bu. Kemudian di dalam pembelajaran pun Ibu akan merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kira-kira berapa jangka waktunya ya Bu yang akan Ibu lakukan tersebut? uh, yang diinginkan sih secepatnya Bu gitu, tapi saya di sini tentunya harus merencanakan terlebih dahulu Bu sebelum melakukan rencana tadi, ingin tes diagnostik, kemudian ingin merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin 2 mingguan lah gitu waktunya gitu Bu untuk mempersiapkan itu semua. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kemudian apa komitmen Bu Umu terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Mungkin komitmennya saya berusaha untuk menerapkan tadi Bu pembelajaran diferensiasi itu berkelanjutan, jadi bukan hanya 1 kali atau 2 kali gitu ya Bu, tapi saya akan lakukan apa namanya secara rutin gitu pembelajarannya, yang meskipun pembelajarannya sederhana namun orientasinya kepada keberpihakan murid seperti itu Bu, mudah-mudahan Iya, bisa. iya, Bu. Pasti ketika kita merencanakan suatu rencana aksi, kita itu membutuhkan seseorang atau beberapa orang ya, Bu ya, supaya tujuan kita itu tercapai. Nah, kira-kira Bu, siapa yang akan membantu Bu Umu terhadap rencana aksi tersebut? Mungkin saya minta bantuan guru BK ya Bu ya, tadi yang berkenaan dengan tes diagnostik gitu kan. Dan biasanya sekolah kami itu Bu kalau misalkan tes diagnostik itu guru BK yang menyelenggarakan, kemudian guru BK-nya itu memberitahu kepada wali kelasnya masing-masing terkait dengan gaya belajar dari setiap kelasnya seperti itu Bu. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman-teman khususnya satu mapel Bu gitu, untuk berdiskusi bersama gitu, sharing mengenai model pembelajaran, kemudian modul ajar, kemudian permasalahan yang terjadi di di kelas seperti itu. Mungkin saya lebih berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah gitu. Ya, sip Bu Umu. Bu Umu kan berarti sudah sharing dengan saya tentang permasalahan Bu Umu. Kemudian Bu Umu juga tadi sudah melakukan beberapa hal untuk anak, memotivasi anak untuk menambah motivasinya lagi dalam pembelajaran matematika. Nah,
menurut Bu Umu apa yang sudah didapatkan nih dari percakapan kita kali ini? Eh, Tentunya saya dengan ngobrol, dengan diskusi dengan Bu Nur, banyak hal yang saya dapatkan Bu, gitu ya. Tentunya yang didapatkan itu berarti solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi, seperti itu Bu. Terus bagaimana Bu perasaan Ibu setelah diskusi dengan saya? Sangat tenang. Yang tadinya saya kepikiran ya Bu ya, gimana ini gitu ya, nanti menerapkan besok ngajarnya kayak gimana, ada lagi enggak yang kalau misalkan pembelajaran saya tuh sampai ngantuk gitu ya, dengan cerita sama Bu Nur lebih meringankan beban saya Bu, gitu. Senang lah gitu saya bisa sharing dengan Bu Nur seputar untuk mencerdaskan anak gitu, tentunya eh, luar biasa lah perasaannya. Bahagia. Bisa plong. Iya, alhamdulillah ya Bu Umu, berarti sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Nah, mudah-mudahan rencana Bu Umu seperti tadi melaksanakan tes diagnostik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan di kelas, kemudian berkolaborasi juga dengan guru mapel matematika yang lainnya, itu akan membuahkan hasil ya Bu ya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu mendengarkan segala keluh kesah saya gitu ya, terutama sebagai guru matematika yang dicap bahwa pelajaran matematika itu sulit ya Bu ya, sehingga saya bisa menemukan solusi masalah yang saya alami dengan berdiskusi bersama Ibu Nur gitu. Ya, sama-sama ya Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi, terutama ya dalam hal pembelajaran dan terutama juga dalam karir Ibu. Dan semoga sukses ya Bu kedepannya. Amin, amin. Makasih Bu Nur waktunya, kesempatannya. Mudah-mudahan kita Ya, bisa sharing bersama lagi ya Bu. ya, mangga Bu. Oke, assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Umu.